Setelah berdiri hampir seabad, produsen jamu tradisional Indonesia Nyonya Menir dinyatakan pilot. Nyonya Menir dianggap tak mampu berinovasi di tengah perubahan era permintaan konsumen dari yang sebelumnya secara tradisional kini menjadi lebih modern dan cepat. Produsen jamu dan Sejarah PT Nyonya Menir. PT Nyonya Menir berdiri pada tahun 1919 di Kota Semarang, Jawa Tengah. PT ini didirikan oleh Lau Ping Nio alias Nyonya Menir yang lahir di Sidoarjo pada tahun 1895. Beliau merupakan seorang wirausahawan di bidang industri jamu di Indonesia. Kisah awal jamu buatan Nyonya Menir ini yaitu untuk sang suami yang terserang penyakit. Berbagai pengobatan telah dilakukan olehnya, namun tidak mampu memulihkan kondisi suaminya. Akhirnya, dengan bekal pengetahuan yang tidak terlalu luas, Nyonya Menir meracik sebuah ramuan dari tumbuh-tumbuhan alami yang berkhasiat. Tak disangka-sangka, racikan jamu buatannya pun mujarab untuk memulihkan penyakit suaminya itu. Semakin hari, semakin banyak pula orang yang merasakan khasiat dari jamu buatannya. Nyonya Menir mencantumkan nama dan potretnya pada kemasan jamu yang ia buat dengan maksud membina hubungan yang lebih akrab dengan masyarakat yang lebih luas. Mulai dari situ, Nyonya Menir berhasil mewujudkan impiannya untuk mendirikan perusahaan jamu Jawa asli. Atas dorongan keluarga, pada tahun 1919 berdirilah pabrik jamu Cap Potret Nyonya Menir yang kemudian menjadi cikal bakal salah satu industri jamu terbesar di Indonesia. Pabrik PT Nyonya Menir berdiri di atas areal seluas 9.980 meter persegi dan dilengkapi laboratorium. Di lantai 2 bangunan utama pabrik itu didirikan museum jamu. Museum tersebut digunakan untuk mempelajari berbagai macam hal mengenai bahan-bahan pembuatan jamu. Selain mendirikan pabrik, Nyonya Menir juga membuka toko di Jalan Pedambaran nomor 92 Kota Semarang dan pada tahun 1940 mendirikan cabang di Jalan Juanda, Pasar Baru, Jakarta melalui bantuan putrinya bernama Noni yang saat itu pindah ke Jakarta. Pada mulanya, jamu Nyonya Menir hanya dipasarkan di Indonesia. Namun, pada tahun 2006, perusahaan jamu Nyonya Menir merambah ke dunia internasional dan berhasil memperluas pemasaran ke luar negeri. Pemasaran jamu Nyonya Menir diperluas hingga ke Taiwan setelah sebelumnya berhasil memasuki pemasaran di negara Malaysia, Singapura, Brunei, Australia, Belanda, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Ekspor produk terus dilakukan ke negara-negara tujuan hingga memperoleh hasil ekspor mencapai 31 miliar pada tahun 2007. Nyonya Menir tutup usia pada tahun 1978. Operasional perusahaan kemudian diteruskan oleh generasi ketiga, yakni kelima cucu Nyonya Menir. Namun, kelima bersaudara ini kurang serasi dan perebutan kekuasaan pun menjadi sengketa berkelanjutan sejak tahun 1984 hingga 2000. Begitu sengitnya pertikaian antar keluarga di tubuh PT Nyonya Menir sampai melibatkan ribuan pekerja perusahaan itu. Akhirnya, saudara-saudara tersebut menjatuhkan pilihan untuk berpisah dan menjual bagian mereka masing-masing. Penyebab terjadinya kepahilitan produsen jamu PT Nyonya Menir. Syarat kepahilitan sendiri ialah debitur memiliki 2 atau lebih kreditur dan tidak dapat membayar lunas maksudnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan ditagih. Dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Di dalam kasus PT Nyonya Menir dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan Niaga Semarang dikarenakan beban hutang yang ditanggung perusahaan membuat perusahaan tak lagi sehat, sehingga perusahaan mengalami krisis operasional yang panjang dari tahun 1984 hingga tahun 2000. Dikarenakan internal perusahaan terus digoyang oleh sengketa perebutan kekuasaan antar keluarga. Di dalam kasus utang, perusahaan yang lahir tahun 1919 ini digugat pailit karena memiliki sejumlah sangkutan dari 35 kreditur. Dari jumlah tersebut, PT NMI mendaftarkan gugatannya yang mencapai 89 miliar rupiah yang pada akhirnya muncul kesepakatan mencapai 39 miliar rupiah. Tanggal 8 Juni 2015, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang
yang dipimpin oleh Dwi Yarso Budi Santiarto menyatakan perjanjian perdamaian antara debitur dan 35 kreditur tentang penundaan kewajiban pembayaran hutang atau disingkat PKPU pada tanggal 27 Mei 2015 telah sah. Dalam perjanjian kerjasama, PT pihak Nyonya Menir bersama 35 kreditur dinilai tak sungguh-sungguh dalam membayar hutang. Setelah dinyatakan pailit, aset yang dimiliki PT Nyonya Menir juga harus dibekukan kemudian dikelola oleh kurator. Nantinya kurator ini juga akan menginvestigasi untuk mendata seberapa banyak hutang-hutang dari pihak kreditur yang harus dilunasi. Setelah semuanya diketahui, aset akan dijual secara lelang. Hasil lelang itulah yang akan diberikan kepada kreditur dan karyawan. Berdasarkan pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran hutang, menyatakan bahwa pengurusan harta pailit dilakukan sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau perjanjian peninjauan kembali, sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 16 ayat 2 yang telah terpenuhi. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai PT Nyonya Menir, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.